Assalamualaikum Mbak Freddy, sedang apa hari ini Mbak Freddy kegiatannya? Waalaikumsalam Bu Farida. Ini habis ngeprint laporan bos Bu. Ada apa nggih Bu Farida? Begini Pak Freddy, saya pengen ngajak ngobrol-ngobrol Pak Freddy sebentar. Apa Pak Freddy ada waktu hari ini? Ada Bu. Boleh Bu, monggo silahkan. Terima kasih Pak Freddy waktunya. Baik Bu Farida, silahkan Bu Farida mau cerita apa ini? Sepertinya kok serius sekali. Apa yang bisa saya bantu Bu Farida? Jadi begini Pak Freddy, saya mau sharing sedikit permasalahan pembelajaran yang saya alami di kelas 4. Siswa saya itu bernama Fatan. Anaknya itu cenderung pendiam, lamban dalam belajar, dan tidak percaya diri. Dia itu sebenarnya tidak nakal, namun kurang bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Padahal saya merasa sudah berusaha untuk semaksimal mungkin saat pembelajaran. Tapi sifatan itu masih belum paham dengan materi yang saya sampaikan. Dan di kelas itu anaknya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hasil belajarnya juga dilihat pun rata-ratanya masih di bawah KKM, Pak Freddy. Oh, jadi begitu nggih Bu. Murid Bu Farida yang dimaksud tersebut pendiam, lamban, tidak percaya diri, kurang tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, sehingga hasilnya kurang maksimal nggih. Komplit sekali nggih Bu. Nah, lalu apa nih yang Bu Farida inginkan atau harapkan dari obrolan kita siang hari ini Bu? Sebenarnya tujuan akhir saya yang saya harapkan dari obrolan hari ini, Pak Freddy, saya ingin mencari solusi bagaimana agar murid saya itu ke depannya itu bisa lebih bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang saya berikan di kelas, kemudian lebih aktif lagi dalam mengemukakan pendapat dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Sehingga saya itu berharap dengan meningkatkan keterampilan itu, semua nantinya akan meningkat juga prestasinya dari si Fatan. Oh, nggih. Kira-kira menurut Bu Farida sendiri, apa sih yang membuat anak tersebut tidak percaya diri dan malu untuk mengemukakan pendapatnya? Kalau menurut saya Pak Freddy, anak itu masih belum memiliki keterampilan untuk berpendapat, juga malas untuk belajar. Sering tugas-tugasnya itu tidak terselesaikan. Saya cek ke guru mapel yang lain, guru agama, guru penjas, ternyata sama juga. Berarti permasalahannya bukan hanya ketika saya ajar saja, tapi memang permasalahannya ada pada diri anak itu. Jadi dia itu kurang bersosialisasi, kurang percaya diri, dan malas belajar, dan kurang bertanggung jawab. Oh, begitu ya. Nah, menurut Bu Farida, apa saja yang bisa dilakukan untuk bisa mendorong anak tersebut supaya dia bisa berani mengemukakan pendapatnya di kelas Ibu? Menurut saya, supaya anak tersebut mau aktif berbicara, mungkin saya akan mencari topik tertentu yang dia sukai, Pak. Yang nantinya dia mau akhirnya mengungkapkan pendapatnya. Karena ada ketertarikan dengan topik yang dipilih. Wah, saya sependapat dengan Bu Farida. Dengan topik yang dia sukai, nanti pasti lebih menarik perhatiannya, sehingga bisa memancing anak tersebut untuk ikut berbicara gitu. Lalu, menurut Bu Farida, supaya anak tersebut tidak malas belajar, apa yang bisa Bu Farida lakukan? Apa ya Pak Freddy? Mungkin yang bisa saya lakukan pertama, saya akan melakukan pendekatan secara personal, secara
langsung kepada anak, berbicara dari hati ke hati untuk mencari tahu alasan kenapa si Fatan itu malas belajar. Saya akan menyemangati, dan mendorong supaya anak tersebut bisa lebih tekun dalam belajarnya. Saya juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya, untuk menjalin kerjasama dalam memantau dan mendorong anak tersebut untuk lebih giat lagi belajar di rumah. Mengingat waktu, saya itu terbatas di sekolah, sehingga perlu kerjasama dengan orang tua dari si Fatan itu untuk ikut memantau belajar anak tersebut, baik di rumah maupun nanti di sekolah Hmm. dengan saya. Baik Bu, nah terkait dengan tanggung jawab, menurut Bu Farida, supaya anak tersebut bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, apa yang akan Bu Farida lakukan? Saya pikir, saya akan mengingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan anak-anak bahwa perlunya tanggung jawab dalam mengumpulkan tugas ada dalam keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama dulu waktu di awal pembelajaran. Nah, betul sekali Bu, saya yakin nanti bila solusi-solusi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, pasti akan membawa perubahan besar dalam anak tersebut. Nggih. Kira-kira adakah kemungkinan mengalami hambatan selama proses perubahan diri pada murid tersebut, Ibu? Hambatan yang muncul saya rasa, dari diri anak itu sendiri ya Pak Freddy. Mau tidak kira-kira untuk berubah. Nah, saya ingin tahu nih, bagaimana caranya Ibu Farida mengatasi hambatan tersebut, Ibu? Tentunya harus ada motivasi intrinsik ya Pak, dari dalam diri anak itu untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri untuk berpendapat, bertanggung jawab, dan mau bersosialisasi dengan orang lain. Supaya nantinya pelan-pelan akan berkurang rasa malunya. Hmm, baik Bu Farida, dari beberapa solusi tadi, terus sekarang apa rencana Ibu Farida untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu? Saya akan melakukan beberapa hal, Pak. Di antaranya, yang pertama itu nanti saya akan menentukan dulu jadwal untuk melakukan bimbingan secara pribadi personal dengan anak tersebut. Kemudian yang kedua, saya juga akan membuat perencanaan pembelajaran dengan topik sesuai minat atau pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan minat anak, serta dapat merancang kegiatan yang bisa membuat murid tersebut bisa bersosialisasi dan berpartisipasi aktif pada proses pembelajaran. Kemudian saya juga akan melakukan yang ketiga, yaitu melakukan kunjungan rumah untuk berkomunikasi dengan orang tua secara langsung dalam hal berkolaborasi untuk membantu, si Fatan itu biar bisa berubah, Pak. Nggih. Jadi ada 3 rencana nggih Bu untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu prioritas yang akan dilakukan apa Bu? Yang pertama. Prioritas yang saya prioritaskan yaitu menentukan jadwal dan melakukan bimbingan secara pribadi dulu, Pak, dengan anak tersebut. Oh iya, nggih, baik Bu. Mungkin kapan itu akan dilaksanakan nggih Bu? Insya Allah nanti akan saya lakukan secepat mungkin, Pak, dalam minggu-minggu ini, Pak Freddy. Oh, nggih, bagus Bu. Terus ukuran keberhasilan dalam kegiatan yang Bu Farida rencanakan tadi niku apa nggih? Ukuran keberhasilannya nanti murid saya itu bisa lebih percaya diri, kemudian anak itu bisa lebih aktif, bisa berani mengemukakan pendapatnya, bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang saya berikan, serta adanya peningkatan dalam prestasinya, Pak.
Oh, gitu. Terus apa komitmen Bu Farida terhadap rencana aksi tadi, Bu? Komitmen saya terhadap rencana aksi nyata saya ini, saya akan lakukan sebaik mungkin, Pak, agar membawa perubahan pada diri anak tersebut, agar anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Oke. Terus bagaimana tindak lanjutnya nanti dari coaching kita hari ini, Bu? Tindak lanjut dari sesi coaching ini, saya akan mencoba menerapkan rencana-rencana yang telah muncul tadi. Kemudian akan saya evaluasi apakah bisa berdampak positif bagi anak itu atau tidak. Jadi nanti kita bisa bertemu lagi dan bisa berbincang-bincang lagi mengenai hasil evaluasi kita nanti nggih Pak Freddy. Nggih, Bu, siap. Eh, kapan itu kira-kira nggih, Bu? Kira-kira bulan Agustus, Pak. Insya Allah nanti kita jadwalkan bertemu lagi. Nanti saya kabari ya Pak Freddy untuk waktu dan hasil evaluasinya. Terima kasih sekali Pak Freddy sudah melonggarkan waktunya untuk mendengarkan unek-unek saya, permasalahan yang saya alami. Terima kasih saya sudah plong Pak Freddy. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Farida, sukses selalu nggih. Sampai ketemu di bulan Agustus nggih, Bu. Ya Pak Freddy, terima kasih. Terima, Matur nuwun. nggih, terima kasih sami-sami, Bu. Assalamualaikum Mbak Freddy. Waalaikumsalam Bu Farida. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Freddy? Alhamdulillah baik Bu Farida. Hari ini saya mau mengajak Pak Freddy ngobrol karena terlihat akhir-akhir ini saya lihat itu saya perhatikan itu Pak Freddy seperti tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Pak Freddy? Belum ya? Terima kasih Bu Farida sudah memperhatikan saya. Begini Bu, sepertinya saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi di kelas Ibu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Freddy? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Lalu apa ya yang mau Pak Freddy ceritakan? Monggo diutarakan Pak Freddy. Begini Bu, saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias Ibu dalam mengikuti pembelajaran dari saya. Motivasi untuk belajar anak itu menurun, tidak fokus di kelas, juga murid-murid setiap ada tugas, itu yang mengumpulkan hanya 75% Ibu. Oh, jadi begitu ya Pak Freddy. Muridnya maksudnya itu kurang antusias dalam pembelajarannya, motivasi belajarnya kurang. Jadi menurut Pak Freddy, apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Ibu, tentang antusias dan semangat belajar murid saya yang saya ajar, Ibu. Jadi Pak Freddy ingin murid-muridnya itu di kelas saat pembelajaran itu lebih antusias dan semangat dalam belajarnya ya. Injih, Bu. Kemudian menurut Pak Freddy, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias, kurang bersemangat dalam pembelajaran bersama Pak Freddy waktu saat pembelajaran? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya sebenarnya sedikit membosankan, Ibu, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan
buat murid saya, Ibu, untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu Pak Freddy. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Bapak itu agar lebih antusias dan semangat lagi dalam pembelajaran Bapak? Kalau menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, tidak menonton, gitu, tidak membosankan begitu, Bu. Wah, saya setuju dengan pendapat Pak Freddy. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid senang, nyaman, asik, dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid, Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian di tengah-tengah pembelajaran mungkin ada ice breaking untuk membuat anak itu semakin senang, terus mengembalikan fokus anak, atau mungkin game supaya pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan itu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kok kurang antusias dalam mengumpulkan tugasnya? Kemungkinan saya itu terlalu banyak memberikan tugas ke murid, Ibu, yang berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberi sumber belajar yang beragam dan yang mengasihkan, Ibu. Kalau boleh tahu, Bapak itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang dipegang murid-murid, yang dipinjam dari perpustakaan sekolah, Ibu. Menurut Pak Freddy, selain teks yang dipinjam dari perpustakaan sekolah, adakah sumber belajar yang lain? Saya pikir banyak sih, Bu, sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau mungkin tulisan ilmiah di internet, Bu. Atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang ini, yaitu itu seperti TikTok, Bu. Nah, betul sekali Pak Freddy. Saya yakin sekali bila Pak Freddy bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat anak-anak itu lebih antusias lagi dan semangat lagi dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu, seperti video, YouTube. Kemudian, yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian, tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Bu, sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau mungkin laporan digital. Seperti itu, Bu. Kira-kira target ini akan terlaksana berapa lama nih, Pak? Ya, mungkin kira-kira 2 sampai 3 minggu sudah bisa saya lakukan, Ibu. Bagus sekali nih, Pak Freddy, rencana-rencana dari Pak Freddy tadi. Saya doakan mudah-mudahan berhasil. Oke, Terus Bu. Terima kasih. apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar itu. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya sendiri. Pak Freddy, di titik ini kira-kira apa inti percakapan kita hari ini, Pak? Yang saya ambil, Bu, inti percakapan hari ini,
adalah bagaimana kita dalam pembelajaran murid-murid dapat terus termotivasi, Bu. Semangat dalam mengikuti pembelajaran dan semangat dalam melaksanakan semua tugas, Bu. Oke, Pak Freddy. Mungkin itu yang menjadi harapan Pak Freddy. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Amin ya, Bu. Bu Haridah, terima kasih, Bu. Ya, saya pengen tahu 2 minggu atau 1 bulan ke depan nanti bagaimana cerita, bagaimana hasilnya dari Pak Freddy setelah melakukan rencana aksi nyata. Nggih, Bu Farida, terima kasih nggih atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang hebat, Ibu, yang dapat mengantarkan murid-murid menjadi lebih baik. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya Pak Freddy. Assalamualaikum Pak Freddy. Waalaikumsalam, Ibu. Sampai jumpa lagi nggih, Bu. Oke, sampai jumpa lagi Pak Freddy. Terima kasih. Oke, sami-sami.